Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cindiani Kumalasari dengan NIM 055 dari Politek TNI 5A. Saya memilih tema pendidikan anti korupsi. Maraknya berita ataupun kasus yang ada di dunia maya saat ini banyak yang berkaitan dengan korupsi, khususnya di bidang politik dan pemerintahan. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya strategis untuk membangun karakter dan moralitas individu dalam masyarakat. Dalam konteks filsafat pendidikan, materi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat. Pendidikan anti korupsi merupakan bagian penting dalam membentuk karakter bangsa dan mencegah perilaku korupsi di masa depan. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan anti korupsi dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk esensialisme dan pendidikan Islam, yang masing-masing memberikan pendekatan unik terhadap tujuan dan implementasi pendidikan ini. Korupsi merupakan masalah serius yang mengancam kemajuan dan keadilan di masyarakat. Corruption undermines trust in institution and hinders economic development, making it essential to address this issue through education. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membangun kesadaran moral dan karakter individu agar mampu menolak dan melawan perilaku korupsi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, termasuk aspek moral dan karakter. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan filsafat pendidikan. Yang pertama, esensialisme, dan yang kedua, filsafat pendidikan dalam perspektif pendidikan agama Islam. Esensialisme dalam pendidikan menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai dasar yang bersifat universal. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, esensialisme berfokus pada pembentukan karakter. Dalam konteks pendidikan, pembentukan karakter bertujuan untuk mendidik siswa supaya memiliki disiplin yang tertanam pada diri mereka dan kesadaran sosial. Selanjutnya ada kurikulum. Materi pendidikan harus mencakup nilai-nilai anti korupsi yang relevan dengan budaya dan moral bangsa, serta mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran seperti membaca, menulis, berhitung sebagai fondasi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran. Guru dapat menggunakan pendekatan dialogis antara pendidik dan peserta didik sehingga dalam pembelajaran menjadi interaktif dan diskusi untuk merangsang pemikiran kritis siswa. Yang kedua yaitu dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan anti korupsi berlandaskan pada nilai-nilai iman dan akhlak. Pendidikan ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai moral melalui proses tarbiyah atau pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun karakter sejak dini. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak usia dini untuk membentuk sikap positif terhadap integritas dan kejujuran. Untuk mengenali diri sendiri, maka kita harus mengetahui apa saja kelemahan yang ada di diri kita, serta menghindari perilaku yang dapat menyebabkan korupsi. Dalam hal ini, pendidikan anti korupsi harus diimplementasikan di berbagai level pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal. Sekolah-sekolah harus mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum mereka. Yang kedua ada pendidikan non formal. Pelatihan dan seminar bagi masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dengan adanya korupsi. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu peran keluarga. Orang tua sebagai pendidik utama juga harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang ada di rumah. Oleh sebab itu, hal ini pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diterapkan dalam segala aspek lingkungan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Di antaranya yang pertama ada sistem pendidikan yang belum mendukung. Tidak sedikit sekolah yang belum menerapkan kurikulum yang memadai untuk pendidikan anti korupsi. Yang kedua ada persepsi dari masyarakat. Banyak masyarakat yang memiliki stigma bahwa korupsi adalah hal yang wajar dalam beberapa konteks sosial. Dan yang terakhir yaitu ada ketersediaan sumber daya.
kurangnya materi ajar dan pelatihan bagi guru mengenai cara ataupun strategi dalam mengajarkan nilai-nilai anti korupsi secara efektif kepada peserta didiknya. Dari penjelasan tadi, pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu filsafat pendidikan anti korupsi memberikan jangka kerja yang kuat untuk membentuk karakter bangsa melalui pendidikan yang berorientasi pada moral dan etika. Dengan pendekatan esensialisme dan pendidikan Islam, pendidikan anti korupsi bisa menjadi alat efektif dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Implementasi yang konsisten serta dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mencapai tujuan ini, sehingga kita bisa memajukan bangsa kita menjadi bangsa yang bersih tanpa adanya korupsi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.